Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam tetap kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Yang saya hormatin pengasuh pondok pesantren Aba Ahmad Mustafa, yang saya hormatin juga teman-teman Rahmaniyah 2, dan yang saya hormatin Ibu Alifah selaku DPL PPD. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul dengan tema bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya punya pantun buat teman-teman semua. Dari Belanda menuju Belgia. Untuk bertemu penjual sepeda. Apa tanda orang bahagia? Selalu bersyukur dengan yang ada. Teman-teman yang saya sayangin, ada yang tahu gak syukur itu apa? Syukur adalah ungkapan terima kasih, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Dalam Islam, syukur itu ditekankan bahwa karena apa? Syukur ditekankan karena bentuk ibadah dan kesadaran atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendorong para hambanya, Allah menjanjikan apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi apa yang terjadi bila kita gak bersyukur, teman-teman? Kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih, seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min. Semoga kita terjauh dari azab yang Allah berikan kepada kita apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Teman-teman, di sini mungkin kenal dengan kata insecure ya. Kalau kita itu lebih ke rasa tidak percaya diri, kita iri dengan orang lain. Biasanya hal apa sih yang membuat kita insecure? Mungkin dari pekerjaan ya, jodoh, atau misalkan fisik ataupun materi. Itu kan menjadi perbandingan diri kita dengan orang lain. Kita ambil contoh, semisal kita mempunyai kulit yang hitam, teman kita putih. Kalau kata orang, jika kulit putih itu kan berarti bersih, walaupun dia nggak cakep-cakep amat gitu. Sedangkan ada juga yang lebih mengerikan bila kita melakukan body shaming. Apa itu body shaming, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, fisik. Biasanya kan kita membandingkan fisik yang gendut dengan yang kurus. Ada yang bilang kurus itu orang yang gak bahagia. Ada gak pernah dengar kata-kata seperti itu? Kalau kita kurus, kita itu tandanya gak bahagia. Sedangkan orang yang gemuk itu tandanya orang bahagia gitu. Padahal kan belum tentu, karena kesuburan setiap manusia itu tentunya beda-beda. Jadi belum tentu orang yang gendut tidak mempunyai beban. Saya ambil contoh, semisal saya punya teman di sekitar saya ini, dia itu mempunyai sebuah pekerjaan, dia kerja sambil kuliah. Dia ingin mempunyai pandangan di mata orang itu dia sempurna. Dia ingin menimbul dia itu ingin menunjukkan bahwa dia tuh kerja mendapatkan hasil gitu. Dengan cara apa dia menunjukkannya? Dia beli HP iPhone
Biasanya kalau kita sering lihat kan orang yang pakai iPhone itu kebanyakan buat pamer, benar nggak teman-teman? Nah, dia itu beli iPhone biar orang-orang tuh tahu bahwa dia dari hasil kerja membuahkan hasil gitu. Padahal kalau kita lihat hasil kerja itu nggak harus dengan bisa kita tunjukkan kepada orang lain, tapi kita bisa investasi dengan emas ataupun sebagainya. Nah teman-teman, semoga kita dijauhkan dari rasa insecure. Gimana sih kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur, terhindar dari kata insecure? Itu kan merasa ketidakpercayaan diri ya. Kita ambil contoh lagi, misalkan kita akan tampil di depan seperti ini. Tentunya jika kita melihat teman kita yang lebih bagus, ada nggak sih rasa kalian tuh tiba-tiba kayak minder, ketakutan gitu, ada nggak biasanya? Nah, padahal semua manusia itu kan sudah ada porsinya masing-masing dan punya kelebihannya. Jadi bagaimana sih kita harus mengasah, mengembangkan kelebihan yang kita punya yang mungkin orang lain tuh nggak bakal kita punya gitu. Kita kembangkan keunikan yang kita punya agar kita tuh bisa lebih pede. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi. Nah, kalau gimana rasanya insecure kita rubah jadi bersyukur gitu ya. Yang pertama, kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu tentunya akan menguji mindset kita, mental kita. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, yang kedua yaitu kita sudah paham pastinya setiap hamba itu mempunyai porsinya masing-masing, yang nggak mungkin orang lain juga punya porsi di diri kita. Yang ketiga, kita itu punya kelebihan dan kekurangan, yang mana kekurangan itu bisa kita tutupin dengan kelebihan kita. Oke, lanjut teman-teman. Kalau tadi kita merubah rasa insecure menjadi bersyukur, ada cara untuk menjadi orang yang bersyukur itu seperti apa? Bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Yang pertama yaitu kita bersyukur dengan hati. Ada yang tahu caranya bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati yaitu kita pahami, kita yakin bahwa nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah pasti harus kita syukuri ya teman-teman. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tentunya kita akan selalu hatinya gelisah, kita tidak bisa menerima apa yang kita dapat gitu. Yang kedua itu kita bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan lisan? Yaitu kita dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk kita bisa bersyukur dengan lisan. Kalau teman-teman di sini kalau lagi bersyukur biasanya gimana ya? Ada yang tahu? Kalau saya sendiri, kalau saya bersyukur biasanya misalkan saya dapat rezeki gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara saya untuk mensyukuri nikmat Allah itu biasanya saya selalu teringat dengan lagunya Opik yang Alhamdulillah. Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, gini refnya aja kita nyanyi bareng-bareng ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Udah segitu aja, nanti ceramahnya kelamaan. Nah teman-teman, kalau saya sedang mendapat rezeki, saya tuh tiba-tiba kayak hati tuh tenang terus tuh kayak senang, tiba-tiba tuh saya nyanyi lagu itu kan sebuah ungkapan kalau kita merasa bersyukur gitu ya. Mungkin cara untuk bersyukur itu dari teman-teman di sini mungkin berbeda-beda. Kalau saya mungkin seperti itu, tapi ada juga yang lain. Teman-teman bisa sharing kalau teman-teman ketika bersyukur itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga tadi mensyukuri nikmat Allah, yang ketiga tuh caranya kita menjadikan nikmat itu sebagai sarana taat kita kepada Allah. Jika faktor yang pertama tadi bersyukur dengan hati, dan faktor yang kedua kita bersyukur dengan lisan itu belum menjadi nilai hakiki, jika yang faktor ketiga belum terrealisasikan, maka sungguh orang-orang yang berimanlah yang bisa mensyukuri nikmat dengan sebenar-benarnya. Semoga kita semua yang di dalam ruangan ini menjadikan orang yang lebih bersyukur lagi atas nikmat yang Allah berikan. Yang namanya ngeluh, ngerasa diri nggak adil itu wajar karena kita manusiawi ya teman-teman. Tapi kita harus tetap sadar bahwa nikmat yang Allah berikan kalau kita bersyukur akan ditambah. Begitu teman-teman.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup tausiah saya izin berpantun sekali lagi ya teman-teman. Burung merpati, burung terkuku, terbang turun ke dekat sumur. Kita mesti sering bersyukur agar hidup semakin makmur. Nah teman-teman, kalau kita bersyukur tentunya insya Allah hidup kita akan semakin makmur. Kita jauh dari kata gelisah, kecewa, dan merasa tidak percaya diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu.